Malam itu, hujan turun tanpa suara. Dan di tengah sunyi, dua pria berdiri di hadapanku. Satu menatapku dengan penyesalan, satunya lagi dengan luka yang belum sempat sembuh. Aku tahu, siapapun yang kupilih akan ada hati yang hancur. Tapi cinta tak bisa dibagi, apalagi ketika keduanya mencintaiku dengan cara yang berbeda. Yang satu memberiku tempat, nama, dan kepercayaan, yang satu lagi memberiku ketulusan, bahkan saat aku sudah kehilangan segalanya. Aku pernah percaya bahwa cinta datang untuk menyembuhkan, tapi ternyata cinta juga bisa menjadi ujian paling menyakitkan ketika datang dari dua arah yang tak seharusnya. Malam itu, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang aku pilih? Ayahnya atau anaknya? Namaku Susi Ardana, usia 44 tahun. Sudah 10 tahun aku menjadi dokter di Rumah Sakit Mitra Keluarga, rumah sakit terbesar di kota kecil tempat aku tumbuh. Sejak suamiku pergi bertahun lalu, hidupku hanya berputar di sekitar pasien, jadwal jaga, dan tumpukan berkas medis yang tak pernah selesai. Aku menikmati kesibukan itu. Setiap pagi saat aroma kopi bercampur dengan bau antiseptik di ruang kerja, aku selalu merasa damai. Rasanya seperti hidupku tertata, aman dan tenang. Pagi itu, seperti biasa, aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah cepat. Beberapa perawat menyapaku dengan senyum. "Selamat pagi, Dokter Susi." "Pagi juga, Rina," jawabku sambil menatap sahabat sekaligus kepala perawat andalanku. Rina adalah satu dari sedikit orang yang mengenalku luar dan dalam. "Bos besar sudah datang tuh," bisiknya pelan sambil mengedipkan mata. Aku tahu siapa yang ia maksud. Dr. Joko Santosa, pemilik rumah sakit sekaligus direktur utama. Pria berusia 55 tahun yang selalu tampil dengan jas hitam dan senyum yang tenang. Suaranya dalam dan lembut. Caranya bicara selalu membuat orang merasa dihargai. Sudah bertahun-tahun aku bekerja di bawah kepemimpinannya. Ia sosok yang bijaksana dan hangat. Kadang aku lupa bahwa di balik posisi dan kekuasaannya, ia hanyalah pria yang kesepian sejak istrinya tiada. "Pagi, Dokter Susi," sapanya ketika aku hendak masuk ke ruang rapat. Aku menatapnya, tersenyum sopan. "Selamat pagi, Pak Joko." Entah kenapa ada sesuatu di nada suaranya yang selalu membuat dadaku terasa hangat. Bukan cinta, hanya rasa dihargai yang jarang kutemukan sebelumnya. Di sisi lain meja rapat, seorang pria muda berdiri sambil membuka laptopnya. Dr. Adi Santosa, putra sulung Joko, berusia 42 tahun, dokter bedah dengan reputasi luar biasa. Wajahnya teduh tapi tegas, caranya bekerja rapi dan presisi. Kami sering berpapasan di ruang operasi, dan sejauh ini hubungan kami profesional. Namun ada sesuatu dari Adi yang sulit dijelaskan. Mungkin karena ia selalu memperhatikanku dengan cara yang membuatku merasa terbaca. "Pagi, Dokter Susi," katanya pelan, sedikit menunduk. "Pagi, Dokter Adi." Aku sempat menatap matanya sejenak. Ada ketenangan di sana. "Rina sering menggoda," katanya. "Aku dan Adi punya chemistry dokter-dokteran." Aku hanya tertawa setiap kali mendengarnya. Aku terlalu dewasa untuk permainan perasaan seperti itu. Atau setidaknya aku pikir begitu. Rapat berjalan lancar. Joko memaparkan rencana ekspansi rumah sakit dan Adi menjelaskan program pelatihan dokter muda. Aku lebih banyak mendengarkan, sesekali memberi masukan. Namun di sela-sela presentasi aku menangkap sesuatu. Tatapan Joko yang hangat dan tatapan Adi yang berbeda. Seolah keduanya berbicara padaku tanpa kata. Aku mengabaikannya, berusaha fokus pada data di layar. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Setelah rapat selesai, Joko menghampiriku. "Susi, bisa kita bicara sebentar di ruanganku?" Nada suaranya lembut tapi tegas. Aku mengangguk dan mengikutinya. Di ruang kerja yang luas, aroma kayu dan kopi hitam memenuhi udara. "Bagaimana perkembangan pasien di ruang 304? Tanyanya. "Stabil, Pak, tapi butuh observasi 3 hari lagi," jawabku sambil tersenyum. Aku selalu kagum dengan dedikasimu, Susi. Kamu bukan hanya dokter hebat, tapi juga jiwa rumah sakit ini. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya." Kami sempat terdiam. Hening itu tidak canggung.
justru menenangkan. Tapi sebelum suasana berubah terlalu dalam, aku memutuskan keluar. Kalau tidak ada lagi, saya pamit ke ruang pasien dulu, Pak. Baik. Oh, dan Susi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tersenyum tipis. Baik, Pak Joko. Saat aku berjalan keluar, Adi sedang berdiri di depan lift. Rapatnya lancar? Tanyanya. Lancar. Kamu mau ke ruang operasi? Iya. Tapi sepertinya aku ingin ke kafetaria dulu. Mau ikut? Aku sempat ragu. Namun langkahku sudah lebih dulu mengikuti langkahnya. Kami duduk berdua di dekat jendela besar. Langit siang terlihat cerah. Dan di antara percakapan ringan tentang pasien dan penelitian, aku menyadari sesuatu yang aneh. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini bersama seseorang. Ketika Adi menatapku sambil tersenyum, ada kehangatan yang berbeda. Namun sebelum aku sempat menafsirkan perasaan itu lebih jauh, suara panggilan darurat terdengar dari pengeras suara rumah sakit. Kami berdua segera berdiri. Kita lanjut lain waktu, kata Adi sambil meraih jas putihnya. Aku mengangguk, dan langkah kami berpisah di lorong. Entah mengapa, langkahnya meninggalkan gema aneh di dadaku. Sebuah perasaan yang tak seharusnya tumbuh di antara dua rekan kerja, apalagi di antara dua generasi. Sudah 3 hari berlalu sejak rapat besar itu. Aku kembali disibukkan oleh pasien bernama Burani, perempuan separuh baya yang dirawat di ruang 304 karena komplikasi jantung dan diabetes. Kondisinya sempat membaik, tapi kemudian menurun tanpa alasan yang jelas. Aku menatap monitor detak jantungnya dengan dahi berkerut. Tekanan darahnya turun lagi, tanyaku pada Rina. Iya dok, padahal tadi pagi normal. Aku menghela napas panjang. Aku ganti dosis obatnya sedikit ya, tolong pantau tiap 1 jam. Rina mengangguk dan segera mencatat. Sejak pagi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah di hasil laboratorium, entah di cara perawat mencatat data pasien. Semuanya terasa ganjil. Tapi aku belum bisa memastikan apa. Menjelang sore, aku baru saja menutup berkas ketika seseorang mengetuk pintu ruanganku. Masuk, kataku pelan. Adi muncul dengan wajah serius. Dok, kita perlu bicara. Ini soal pasien 304. Aku langsung menegakkan tubuh. Kenapa? Adi meletakkan berkas di mejaku. Aku baru dapat laporan dari lab. Ada ketidaksesuaian dosis antara catatan obat dan hasil uji darah pasien. Aku menatapnya. Maksudmu? Dosis insulinnya terlalu tinggi. Kalau benar begitu, itu bisa membahayakan nyawa pasien. Aku terdiam sejenak. Skenario terburuk langsung berputar di kepalaku, dan semuanya menunjuk padaku, karena aku dokter penanggung jawab pasien itu. Sore itu menjadi awal dari badai kecil di rumah sakit. Keluarga pasien datang dengan wajah panik mempertanyakan kondisi Burani yang mendadak menurun. Aku berusaha menjelaskan secara medis, tapi salah satu anggota keluarga, seorang pria muda tiba-tiba membentak. Ini semua salah dokter. Ibu kami baik-baik saja sebelum dirawat di sini. Aku tercekat. Rina mencoba menenangkan suasana, tapi kata-kata itu sudah menyebar. Beberapa staf mulai berbisik di koridor. Dan aku tahu, kabar seperti ini bisa menghancurkan reputasi yang kubangun selama bertahun-tahun. Malamnya aku dipanggil oleh Pak Joko ke ruang direksi. Suasana ruangannya lebih sunyi dari biasanya. Lampu temaram dan secangkir kopi yang belum disentuh di atas meja. Duduk Susi, katanya lembut. Aku duduk pelan. Aku dengar soal pasien 304. Katanya hati-hati. Keluarga pasien meminta penjelasan resmi. Aku mengangguk pelan. Saya akan tanggung jawab penuh, Pak. Tapi saya yakin ada kesalahan administrasi, bukan kesalahan medis. Ia mengatapku lama, lalu tersenyum tipis. Aku percaya kamu. Aku kenal kamu. Tapi publik tidak sebaik itu, Susi. Sekali rumor tersebar, sulit dikendalikan. Nada suaranya membuat dadaku terasa berat. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Untuk sementara, biarkan Adi ikut mengawasi kasus itu. Hanya untuk memastikan semuanya sesuai prosedur. Aku terdiam. Joko sedang berusaha melindungiku. Aku tahu itu. Tapi bagiku keputusan itu seperti pukulan. Aku seorang dokter senior, harus diawasi oleh dokter yang usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku, dan kebetulan anak dari bosku sendiri. Baik, Pak. Jawabku. Akhirnya keluar dari ruangan itu, aku menatap koridor panjang rumah sakit. Lampu-lampu malam memantul di lantai mengilap, menciptakan bayangan yang bergerak bersama langkahku. Untuk pertama kalinya, rumah sakit terasa asing.
Tempat yang biasanya menjadi ruang pengabdian, kini terasa seperti ruang penghakiman. Keesokan paginya, aku dan Adi berdiri berdampingan di ruang 304. Ia menatap grafik monitor dengan wajah fokus, sementara aku memeriksa catatan medis. Data semalam sudah aku cek, kata Adi pelan. Ada satu perawat baru yang mungkin salah input dosis. Aku menatapnya separuh lega, separuh khawatir. Jadi bukan karena resepku. Adi menatapku, dan untuk pertama kalinya matanya melembut. Tidak, tapi Susi, hati-hati, banyak mata yang sedang memperhatikan. Aku menunduk, merapikan berkas di tangan. Terima kasih Adi. Ia tersenyum samar. Kamu tidak sendirian dok. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa suaranya seperti menembus ruang kosong dalam diriku yang lama tidak tersentuh. Aku menatapnya sekilas, dan untuk sesaat waktu seperti berhenti. Namun suara alat monitor yang berbunyi pelan membuat kami berdua tersadar kembali. Adi menghela napas menatap pasien yang mulai stabil. Sudah agak membaik, katanya lembut. Aku mengangguk. Ya, tapi aku tahu, badai belum selesai. Sudah seminggu sejak kasus pasien ruang 304 menjadi pembicaraan di seluruh rumah sakit. Awalnya hanya desas-desus di kalangan perawat dan dokter muda, tapi kini gosip itu sudah sampai ke ruang direksi. Dan yang paling menyakitkan adalah nama yang disebut selalu sama, aku. Pagi itu aku baru saja tiba di rumah sakit. Ketika dua perawat berhenti berbicara begitu aku lewat. Aku tersenyum kecil, pura-pura tidak mendengar. Namun langkahku terasa berat. Setiap lorong, setiap ruangan seperti berbisik di belakangku. Rina menatapku dengan wajah cemas ketika aku masuk ke ruangannya. Sus, kamu gak bisa terus begini. Rumornya makin parah. Aku menghela napas. Aku tahu, tapi aku gak mau ikut-ikutan menanggapi gosip. Rina lalu menatapku dalam. Aku cuma takut mereka salah paham. Katanya, kamu sengaja ubah resep supaya dapat perhatian dari Pak Joko. Katanya kamu dekat sama dia. Aku terdiam. Perasaanku campur aduk antara marah, sedih, dan entah apa. Kenapa orang-orang begitu mudah menghakimi? Ucapku lirih. Padahal mereka tahu, aku kerja di sini untuk menyembuhkan, bukan cari perhatian siapapun. Hari itu terasa panjang. Aku menjalani visitasi ke pasien lain, tapi pikiranku terus melayang. Di ruang operasi, aku sempat berpapasan dengan Adi. Ia tampak serius, tapi sorot matanya berbeda, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Saat jam istirahat, ia akhirnya menghampiriku di taman belakang rumah sakit. Tempat itu tenang, rindang, dan hanya ada suara burung kecil di antara pepohonan. Susi, katanya dengan ada hati-hati. Aku dengar soal gosip itu. Aku tersenyum tipis. Sudah aku duga, di sini kabar buruk menyebar lebih cepat dari hasil lab. Ia menatapku dalam, seolah mencari sesuatu di balik wajahku. Kamu gak perlu hadapi ini sendirian. Aku bisa bantu jelaskan ke ayah. Tidak perlu Adi, ini masalahku. Tapi orang-orang mulai menyeret nama ayah juga. Mereka bilang kamu dan ayah punya hubungan khusus. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan perasaan kaget dan kecewa. Hubungan khusus, ucapku pelan. Adi, kamu juga percaya? Ia menggeleng cepat. Tidak, aku cuma takut gosip ini melukai kamu. Hening. Angin sore menggerakkan rambutku perlahan. Ada kejujuran di matanya. Dan untuk sesaat, aku merasa ingin percaya. Terima kasih, kataku lembut. Tapi aku harus berdiri dengan kakiku sendiri. Aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah. Adi mengangguk pelan. Kalau begitu, izinkan aku berdiri di sampingmu. Bukan sebagai pengawas, tapi sebagai teman. Aku tidak menjawab. Tapi ketika ia mengulurkan tangannya, aku merasakannya. Kehangatan yang sederhana, tulus, dan menenangkan. Aku menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya perlahan. Sore harinya aku dipanggil oleh Pak Joko lagi. Wajahnya tampak lelah. Susi, aku sudah dengar semuanya, dan aku ingin kamu tahu, aku tetap percaya padamu. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega, tapi justru sebaliknya. Ada sesuatu di tatapan matanya yang membuat dadaku berdebar tak karuan. Terima kasih, Pak. Jawabku pelan. Saya tidak akan mengecewakan Anda.
Ia menatapku dalam. Aku tahu, tapi hati-hati. Beberapa pihak di Dewan Pengawas mulai menekan. Mereka ingin penyelidikan resmi. Aku menatapnya kaget. Penyelidikan resmi? Tapi Pak, itu berarti... Ya, katanya dengan nada tenang. Itu berarti semua langkahmu akan diawasi, termasuk hubunganmu denganku. Aku menunduk, merasakan pipiku panas. Hubungan? Apa maksudnya hubungan? Aku tidak pernah melewati batas apapun. Tapi kata itu sudah terlanjur membuat udara di ruangan terasa sesak. Malamnya, aku duduk di balkon rumah menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hidupku yang dulu tenang kini berubah. Aku yang selama ini dikenal tegas dan profesional, kini menjadi bahan pembicaraan, bahkan fitnah. Di ponselku pesan dari Adi masuk. Kuatkan dirimu, Dok. Aku tahu kamu orang baik. Aku akan bantu dari sisi medis. Aku punya data lab yang bisa membuktikan kesalahan bukan darimu. Aku menatap layar ponsel itu lama. Lalu perlahan aku mengetik balasan. Terima kasih, Adi. Tapi hati-hati. Dunia ini tidak selalu berpihak pada niat baik. Saat aku menutup ponsel, angin malam berhembus lembut. Aku menatap langit dan berbisik dalam hati. Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan kebenaranku sekalipun harus sendirian. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Ada seseorang yang mulai berdiri di sisiku, dan aku belum tahu apakah itu akan menjadi pertolongan atau awal dari perasaan yang lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian panjang. Setiap langkahku di rumah sakit kini penuh tatapan. Beberapa masih menghormatiku, tapi sebagian lain mulai berbisik begitu aku lewat. Rasanya aneh. Bagaimana satu kesalahpahaman bisa membuat seseorang yang dulu dihormati berubah jadi bahan curiga? Aku tahu satu hal, aku harus bertindak. Bukan hanya untuk nama baikku, tapi untuk sesuatu yang lebih penting, harga diriku sebagai dokter. Pagi itu, aku mengundang Rina ke ruanganku. Aku butuh bantuanmu, kataku pelan. Aku ingin menelusuri rekam medis pasien ruang 304 dari hari pertama sampai hari terakhir. Rina menatapku ragu. Sus, itu beresiko. Dewan Pengawas sudah mengunci sebagian data. Mereka bisa salah paham kalau kamu mengutak-atik file. Aku tidak akan memalsukan apapun, Rina. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku bantu. Tapi kamu juga harus hati-hati. Banyak orang ingin kamu jatuh. Aku tersenyum lemah. Kalau aku jatuh, setidaknya aku jatuh karena memperjuangkan sesuatu yang benar. Sore harinya aku ke ruang arsip dengan Adi. Ia menawarkan diri untuk ikut membantu memeriksa data dosis obat dan catatan perawat. Kami duduk berdampingan di meja panjang menatap berkas-berkas yang menumpuk. Ini aneh, gumam Adi. Apa? Lihat. Di laporan digital tertulis dosis insulin 10 unit. Tapi di lembar manual yang ditandatangani perawat tercatat 20. Aku menatap kertas itu lama. Kesalahan sebesar ini tidak mungkin kebetulan. Adi menatapku serius. Susi, aku rasa ada yang sengaja mengubah datanya. Aku menegakkan tubuh. Kamu yakin? Ia mengangguk pelan. Iya, dan aku akan bantu kamu membuktikannya. Saat kami menatap satu sama lain, ada keheningan yang aneh. Di tengah tumpukan berkas dan aroma kertas tua, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega dan takut. Adi, kataku perlahan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ia tersenyum lembut. Jangan berterima kasih dulu. Kita baru mulai. Kami masih berada di ruang arsip. Hanya ada lampu kecil di sudut ruangan dan suara lembut jam dinding. Aku membuka file terakhir, sementara Adi berdiri di belakangku memerhatikan catatan di layar komputer. Sesekali jarinya menunjuk data. Jarak kami terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di bahuku. Aku memejamkan mata sejenak, bukan karena tidak nyaman, tapi karena ada sesuatu yang bergetar di dada yang lama tidak kurasakan. Namun sebelum suasana berubah terlalu dalam, aku cepat berdiri dan menatap jam. Sudah malam, kita lanjut besok saja. Adi menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi jangan begadang lagi malam ini, dokter keras kepala. Aku tertawa kecil menutupi gugup yang mulai tumbuh. Baiklah, dokter cerewet. Kami berjalan keluar bersama.
Dan saat langkah kami berhenti di depan lift, Adi tiba-tiba menatapku lama. "Susi," katanya pelan. "Apapun yang terjadi nanti, aku di pihakmu." Aku menatap matanya. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta. Tapi entah kenapa ucapannya terasa lebih kuat dari semua itu. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Aku masuk lebih dulu. Dan sebelum pintu tertutup, ia sempat tersenyum. Senyum yang membuat hatiku terasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, aku menghadap Pak Joko dengan hasil temuan awal. Ia membaca data dengan saksama. "Jadi kamu menduga ada manipulasi laporan medis?" Tanyanya dengan nada datar. "Ya, Pak. Ada kemungkinan data diubah setelah saya menandatangani catatan pasien." Ini bukan human error biasa. Ia bersandar di kursinya, menatapku lama. Ini masalah serius, Susi. Kalau benar ada manipulasi, kita harus tahu siapa yang melakukannya. Aku mengangguk. Saya siap menyelidiki, tapi saya butuh izin resmi. Pak Joko terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang hangat tapi tajam. "Kamu berani menghadapi konsekuensinya?" Aku menatapnya balik. "Saya sudah kehilangan kepercayaan banyak orang, Pak. Tak ada lagi yang bisa saya takutkan." Ia tersenyum kecil. "Baiklah, lakukan apa yang kamu harus lakukan. Tapi hati-hati, Susi. Dunia medis tidak selalu seputih jas yang kita pakai." Aku mengangguk pelan lalu berdiri. Sebelum aku keluar, ia menambahkan, "Dan satu lagi, kalau kamu butuh tempat untuk bersandar, kamu tahu di mana harus mencarinya." Aku terdiam. Kata-katanya hangat, tapi juga berbahaya. Aku hanya tersenyum sopan dan keluar. Hari-hariku kini dipenuhi dengan data, rapat, dan tatapan. Sejak Pak Joko memberi izin resmi untuk melakukan pemeriksaan internal, semua mata di rumah sakit tertuju padaku. Sebagian menghormati keberanianku, sebagian lain menunggu aku gagal. Aku tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi aku sudah terlanjur memilih jalan ini. Pagi itu, aku dan Adi kembali ke ruang arsip untuk menelusuri catatan lama pasien 304. "Ada sesuatu yang janggal di laporan shift malam," gumam Adi sambil membuka file. "Apa?" tanyaku. "Nama perawat yang menandatangani catatan malam itu tidak cocok dengan jadwal resmi dari HRD." Aku mendekat untuk melihat nama di catatan itu, Laras. Tapi di daftar petugas resmi malam itu dijaga oleh Reni. Aku menatap Adi serius. "Berarti seseorang menulis nama palsu untuk menutup kesalahan." Adi mengangguk. "Atau untuk menjebak seseorang." Kami berpandangan. Kata menjebak menggantung di udara. Dan rasanya seperti bayangan yang perlahan menutup sinar terang yang selama ini kulindungi. Sore harinya kami berdua memanggil Reni ke ruang pertemuan kecil. Ia tampak gugup. "Reni," kataku lembut. "Aku hanya ingin tahu, malam itu kamu yang jaga pasien ruang 304 kan?" Reni menunduk. "Iya, Dok." "Lalu kenapa di laporan tertulis nama Laras?" Air mata mulai mengenang di matanya. Saya disuruh, Dok." Aku menatap Adi. "Disuruh oleh siapa?" tanyaku pelan. Reni menggigit bibirnya. "Maaf, Dok. Saya takut kehilangan pekerjaan." Aku menghela napas panjang. "Baik, aku tidak akan paksa kamu bicara hari ini. Tapi tolong pikirkan. Kebenaran ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain di masa depan." Reni mengangguk perlahan lalu pergi. Setelah ia keluar, Adi duduk di kursi dan memijat pelipisnya. "Ini makin rumit, Susi. Ada orang di dalam rumah sakit yang sengaja menutup-nutupi sesuatu." Aku menatapnya. Mungkin ini bukan sekadar salah input dosis. Ini mungkin soal reputasi, atau bahkan kekuasaan. Adi menatapku lama. "Kamu sadar kamu bisa kehilangan semuanya kalau terus menggali?" Aku tersenyum tipis. Lebih baik kehilangan posisi daripada kehilangan kebenaran. Malamnya, setelah rapat Dewan Pengawas selesai, Pak Joko memintaku tinggal sebentar. Ruangan itu hanya diterangi lampu meja. Wajahnya terlihat lelah.
tapi matanya tetap hangat. "Susi," katanya lembut, "aku tahu kamu berjuang keras, tapi aku juga tidak ingin kamu terbakar oleh api yang kamu nyalakan sendiri." Aku menatapnya. "Saya tidak bermaksud menantang siapapun, Pak. Saya hanya ingin membersihkan nama saya." Ia berdiri, berjalan mendekat dan berhenti beberapa langkah di depanku. "Dan aku tidak ingin kamu terluka." Suaranya dalam, nyaris seperti bisikan. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang direktur kepada bawahannya, melainkan tatapan seorang pria yang benar-benar peduli. Aku menunduk, mencoba menjaga jarak. "Terima kasih, Pak Joko, tapi saya bisa menjaga diri." Ia tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi tetap saja aku ingin menjaga kamu." Aku menelan ludah. Suasana di antara kami terlalu sunyi. Aku menarik napas lalu memutuskan mundur satu langkah. "Saya pamit dulu, Pak. Masih ada laporan yang harus saya susun." Ia hanya menatapku pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, aku bisa merasakan sorot matanya mengikutiku sampai aku menutup pintu. Di luar, aku bersandar di dinding koridor. Hatiku berdebar bukan karena takut, tapi karena bingung. Ada dua orang yang kini berjalan bersamaku. Satu memberi rasa aman, satu memberi semangat hidup. Dan aku mulai tak tahu mana yang lebih berbahaya, kehangatan Joko atau ketulusan Adi. Keesokan harinya, Adi menemuiku di kafetaria rumah sakit. Ia membawa setumpuk berkas dan ekspresi serius. "Susi, aku rasa kita menemukan sesuatu." Aku menatapnya. Laras yang disebut di laporan malam itu ternyata sudah tidak bekerja di rumah sakit ini sejak 6 bulan lalu. Aku tertegun. "Jadi tanda tangannya dipalsukan?" Adi mengangguk. "Iya. Dan kalau benar begitu, ada kemungkinan besar data itu dimanipulasi dari level administrasi." Aku menarik napas panjang. Berarti ini bukan kesalahan medis, ini sabotase. Adi menatapku dengan mata penuh keyakinan. "Aku akan bantu kamu buktikan itu." Aku tersenyum lemah. "Kenapa kamu begitu peduli, Adi?" Ia terdiam sesaat lalu berkata dengan suara rendah, "Karena aku percaya pada kamu, dan karena aku tidak ingin melihatmu tersakiti lagi." Aku menatapnya. Ada keheningan indah yang membuat dunia terasa berhenti sesaat. Namun, sebelum suasana berubah terlalu dalam, suara panggilan darurat dari interkom memecah keheningan itu. Kami berdua segera berdiri, kembali pada dunia nyata. Tapi di antara langkah cepat kami menuju ruang IGD, aku tahu sesuatu dalam hubungan kami baru saja berubah. Aku pikir badai terbesar dalam hidupku adalah fitnah yang menimpa reputasiku. Ternyata aku salah. Badai yang sesungguhnya adalah ketika hati mulai ikut bicara di tengah perang antara logika dan tanggung jawab. Hari itu rumah sakit tampak lebih sibuk dari biasanya. Aku baru saja keluar dari ruang rapat ketika seorang staf menepuk bahuku. "Dokter Susi, Pak Joko mencari Anda," katanya penting. Aku langsung menuju ruang direksi. Sesampainya di sana, Pak Joko berdiri di depan jendela besar menatap langit sore yang keemasan. "Duduklah, Susi." Aku duduk, mencoba menenangkan diri. "Apakah ini soal penyelidikan, Pak?" Sebagian, ia berbalik menatapku. Tapi bukan itu yang ingin kubahas. Nada suaranya berbeda, lebih lembut, lebih pribadi. "Susi," katanya pelan, "aku tahu kamu lelah. Aku melihatnya setiap hari. Tapi aku juga tahu, kamu tetap datang pagi-pagi, tetap senyum ke pasien, tetap jadi panutan semua orang." Aku terdiam. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha profesional." Ia tersenyum tipis. "Kamu bukan hanya profesional, kamu kuat, sabar, dan terlalu keras pada dirimu sendiri." Aku menunduk tak tahu harus menjawab apa. Suasana hening. Lalu tanpa aku duga, ia melangkah mendekat. "Susi," suaranya hampir seperti bisikan. "Bolehkah aku jujur?" Aku mengangkat wajah, dan dalam sorot matanya aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketulusan yang hangat, namun menyimpan rasa yang lebih dalam dari sekadar kekaguman. "Aku menyukaimu," katanya pelan. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia melanjutkan. "Bukan karena kamu dokter hebat, tapi karena kamu manusia yang membuatku ingin hidup lagi." Setelah istriku pergi, aku pikir aku tidak akan bisa merasakan apapun selain kesepian.
Tapi sejak kamu datang ke rumah sakit ini, semuanya berubah. Aku menatapnya lama. Hatiku bergetar. Aku menghargai perasaannya, tapi juga takut. Bukan karena ia salah, tapi karena waktu dan keadaan membuat segalanya tampak tidak mungkin. Pak Joko, aku berusaha menata suara. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya menghormati Bapak. Tapi, ia tersenyum lembut. Menepuk bahuku dengan cara yang penuh kasih, tapi tetap sopan. Tidak perlu jawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang kurasakan. Aku tidak ingin menekanmu, Susi. Aku hanya ingin jujur. Aku hanya bisa menatapnya, antara bingung dan haru. Dalam keheningan itu, aku sadar sesuatu. Perhatian tulus dari seorang pria bisa terasa seperti pelukan yang tidak menyentuh tubuh, tapi langsung memeluk hati. Beberapa hari setelah itu, suasana di rumah sakit berubah. Pak Joko mulai sering memerhatikanku. Ia mengirim kopi pagi ke ruanganku, sesekali menanyakan kabar, atau sekadar berjalan bersamaku ke lobi setelah jam kerja. Semua terlihat normal di mata orang lain. Namun bagiku, itu cukup membuat jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Suatu sore, aku dan Adi kembali bekerja bersama untuk menelusuri data laporan medis. Ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Kenapa diam saja hari ini? Tanya aku sambil membuka laptop. Ia menatapku sebentar. Kamu sering bersama ayah belakangan ini? Aku menelan ludah. Kami membahas soal penyelidikan. Adi menatapku lagi. Kali ini dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Mungkin, tapi aku juga tahu, ayahku bukan tipe pria yang sekadar membicarakan pekerjaan. Aku menatapnya sedikit tersinggung, tapi juga tidak bisa menyangkal. Adi, tolong jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Aku hanya takut kamu terluka. Hening. Angin dari pendingin ruangan terdengar lembut, tapi cukup untuk menegaskan jarak di antara kami. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, sampai akhirnya Adi berkata pelan, "Kalau aku boleh jujur, aku juga menyukaimu, Susi." Aku menatapnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Adi, tapi aku tahu posisiku rumit. Aku anak dari bosmu, dan aku tidak mau membuatmu terlihat buruk di mata siapapun. Jadi aku tidak akan menekanmu. Ia tersenyum kecil. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap di sisimu. Bukan karena aku merasa kasihan, tapi karena aku benar-benar ingin melindungimu. Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi juga berat. Aku hanya bisa menatapnya, mencari kata yang tidak menyakitinya. Adi, aku menghargai perasaanmu, tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal seperti ini. Ia mengangguk. Aku tahu, tapi perasaan tidak butuh waktu kan? Sore itu setelah Adi pergi, aku duduk sendirian di ruanganku. Kepalaku penuh suara. Suara lembut Joko, dan suara tulus Adi. Dua orang yang sama-sama baik, sama-sama peduli, tapi dengan cara yang berbeda. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Aku memejamkan mata mendengarkan suara rintiknya, dan di antara bunyi hujan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Cinta memang bisa datang kapan saja, tapi menghadapinya butuh keberanian lebih dari sekadar berkata, "Ya." Rumah sakit adalah tempat di mana setiap langkah, setiap tatapan, setiap senyum bisa menjadi bahan cerita. Dan ketika cerita itu melibatkan aku, seorang janda yang kembali belajar percaya, gosip adalah sesuatu yang tak bisa kuhindari. Beberapa minggu setelah pengakuan Joko dan Adi, aku berusaha menjaga jarak dari keduanya. Aku fokus pada penyelidikan, berusaha bersikap profesional. Tapi semakin aku menjaga jarak, semakin dekat takdir mempermainkan.
Suatu pagi saat aku tiba di rumah sakit, aku mendengar dua perawat berbisik di depan lift. Katanya, Dokter Susi sering dipanggil ke ruang direksi malam-malam. Serius? Aku juga dengar Dokter Adi sering keluar bareng dia setelah jaga malam. Wah, jangan-jangan mereka berdua. Aku tidak menunggu kalimat itu selesai. Aku berjalan cepat masuk ke lift. Tapi di dalam, dadaku terasa sesak. Aku sudah pernah difitnah. Tapi kali ini, gosip itu menusuk lebih dalam. Karena sebagian dari itu diam-diam benar. Hari itu aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun saat makan siang, Pak Joko datang ke kafetaria. Bukan ke meja direksi, tapi langsung ke mejaku. "Boleh duduk di sini?" tanyanya dengan senyum ramah. Aku tahu, semua mata di ruangan itu langsung menatap kami. Aku menelan ludah. Tentu, Pak. Kami berbicara ringan tentang laporan mingguan dan rencana pembaruan alat laboratorium. Tapi bahkan percakapan sederhana itu terasa berat karena aku bisa merasakan tatapan-tatapan di sekeliling kami. Ketika kami selesai, Pak Joko berdiri menatapku hangat. "Kau terlalu sering makan sendiri, Susi. Aku tidak suka melihatmu kesepian." Ia tersenyum lalu pergi. Dan saat itulah aku tahu, dalam hitungan jam, seluruh rumah sakit pasti akan membicarakannya. Sore itu Adi datang ke ruanganku. Wajahnya tegang. "Aku dengar ayah makan siang bersamamu di kafetaria," katanya langsung. Aku menarik nafas panjang. "Iya, kami hanya membahas pekerjaan." Semua orang melihatnya, Susi. Mereka tidak tahu konteksnya. Aku menatapnya. "Adi, aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan." Ia menatapku tajam. "Tapi kamu bisa memilih untuk tidak memberi mereka alasan berpikir seperti itu." Aku terdiam. Kata-katanya benar, tapi nadanya membuat dadaku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. "Adi, kamu tidak tahu betapa sulitnya menjaga jarak di antara dua hal yang sama-sama ingin kamu jaga, kebenaran dan perasaan." Ia menunduk, suaranya pelan. "Maaf. Aku tidak bermaksud menuduh. Aku hanya khawatir. Aku tahu bagaimana gosip bisa menghancurkanmu." Aku menatapnya lembut. "Aku tahu, Adi. Tapi percayalah, aku tahu apa yang kulakukan." Beberapa hari kemudian, gosip itu benar-benar meledak. Seseorang menyebarkan foto yang diambil diam-diam. Aku dan Pak Joko sedang berjalan berdua ke parkiran rumah sakit. Hanya berjalan, tapi sudut pandangnya membuatnya terlihat terlalu dekat. Grup internal rumah sakit mulai ramai. Direktur dan dokter favorit kita ada hubungan ya? Wah, pantas Dokter Susi tetap aman dari kasus itu. Aku membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti dejavu dari fitnah masa lalu. Malam itu aku duduk sendirian di balkon apartemenku. Hujan turun pelan. Lampu kota berpendar lembut di kejauhan. Aku memegang ponsel. Pesan dari Pak Joko masuk. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Beberapa detik kemudian, pesan dari Adi masuk juga. Aku tidak bisa diam melihat nama kamu dijatuhkan lagi. Besok biar aku yang bicara di rapat staf. Aku menatap dua pesan itu lama. Dua orang yang sama-sama peduli. Tapi jika satu melindungiku dengan kekuatan, yang satu lagi melindungiku dengan keberanian. Aku meneteskan air mata kecil. Kenapa cinta datang di waktu yang salah? Gumamku lirih. Keesokan paginya, suasana rapat staf rumah sakit terasa menegangkan. Adi berdiri di depan semua orang, termasuk ayahnya. Ia berbicara dengan suara tegas. Foto yang beredar itu tidak pantas dijadikan bahan gosip. Dokter Susi bekerja dengan profesional, dan saya sendiri terlibat dalam penyelidikan yang sedang berjalan. Kami semua di sini tahu betapa berdedikasinya beliau. Ruangan hening. Lalu perlahan tepuk tangan terdengar dari beberapa dokter muda. Aku hanya bisa menunduk menahan air mata haru. Pak Joko menatap putranya, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya. Campuran antara bangga dan sedih. Setelah rapat, aku mendekati Adi di lorong. "Adi, terima kasih." Ia tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan hal yang benar." Aku menatapnya. Suaraku bergetar.
Kamu tidak tahu betapa banyak artinya itu untukku. Kami berjalan bersama ke arah parkiran di bawah langit yang mendung. Saat langkah kami berhenti, ia menatapku lama lalu berkata pelan, "Susi, apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa itu?" "Aku tidak peduli siapa yang kamu pilih nanti. Aku hanya ingin kamu bahagia." Aku tercekat. Sebelum aku sempat menjawab, ponselku berdering. Nama di layar, Pak Joko. Aku menatap layar itu lalu menatap Adi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang harus kujawab lebih dulu. Setelah badai gosip mereda sedikit, aku berharap semuanya akan kembali tenang. Tapi ternyata ketenangan itu hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Penyelidikan internal yang kupimpin mulai menunjukkan hasil nyata, dan hasil itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Pagi itu, aku dan Adi kembali menelusuri laporan lama di ruang audit. Rina datang membawa berkas tambahan dari bagian keuangan. "Sus, kamu harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan map biru. Aku membuka lembar demi lembar dan alisku langsung berkerut. Catatan pembelian obat tidak sesuai dengan laporan penggunaan. Jumlah dosis yang tercatat tidak masuk akal, terlalu besar dibanding pasien yang dirawat. Ada penggelembungan data, gumamku. Adi mengangguk. "Ini bukan kesalahan administrasi, ini modus." Aku memandang Rina. "Siapa yang bertanggung jawab di bagian ini?" Rina menelan ludah. "Wakil Direktur Medis, Dr. Surya." Aku terdiam. Dr. Surya adalah tangan kanan Pak Joko, orang yang sudah bekerja bersamanya selama 20 tahun. Sore harinya aku mencoba berbicara dengan Dr. Surya secara langsung. Aku mengetuk pintu ruangannya. "Silakan masuk," katanya dengan nada datar. Aku menaruh berkas di mejanya. "Dok, saya menemukan data yang tidak konsisten. Ada beberapa laporan pembelian obat yang tidak sesuai dengan jumlah penggunaan di lapangan." Ia menatapku lama lalu tersenyum tipis. "Susi, kamu terlalu rajin. Kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak perlu digali terlalu dalam." Nada suaranya tenang tapi dingin. "Dengan segala hormat, Dok, saya hanya ingin memastikan tidak ada manipulasi data. Ini tanggung jawab saya." Ia bersandar di kursinya. "Baiklah, tapi hati-hati Susi. Rumah sakit ini punya banyak kepentingan. Tidak semua orang suka kalau kamu membuat gelombang." Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Kalau gelombang itu membawa kebenaran, saya siap menghadapinya. Aku berbalik keluar. Tapi di dalam hatiku aku tahu, kata-katanya adalah peringatan. Malam itu aku duduk di ruanganku sendirian. Adi masuk membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Aku hanya merasa semuanya mulai berbahaya. Ia duduk di hadapanku. "Kamu menemukan sesuatu ya?" Aku mengangguk. Aku curiga Dr. Surya tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Tapi aku belum punya bukti konkret. Adi menatapku serius. "Kalau begitu biarkan aku bantu mengawasi. Aku bisa akses sistem log digital dari tim IT." Aku menatapnya dengan kekhawatiran. "Adi, itu bisa menimbulkan masalah kalau ketahuan." Ia tersenyum. "Sudah biasa, aku ini anak direktur." "Ingat, aku tak bisa menahan tawa kecil. Tetap saja kamu terlalu berani. Kalau itu demi kamu, aku tidak peduli," katanya pelan. Suasana mendadak sunyi. Aku menatap wajahnya, dan dalam tatapan itu ada ketulusan yang begitu murni, membuatku merasa hangat sekaligus takut. Aku berusaha memecah keheningan. "Terima kasih Adi, tapi hati-hati ya." Ia tersenyum lembut. "Selalu." Keesokan harinya Adi datang dengan wajah tegang. "Susi, aku menemukan sesuatu di log komputer Dr. Surya. Ada aktivitas login malam hari menggunakan akun direktur." Aku menatapnya kaget. "Direktur? Maksudmu akun Pak Joko?" Ia mengangguk. "Iya, tapi aku tahu pasti waktu itu ayah sedang di luar kota menghadiri konferensi. Jadi, kemungkinan besar seseorang menggunakan akses beliau tanpa izin." Aku memegang kepala. "Berarti, semua laporan yang dimanipulasi bisa jadi dilakukan dengan akun itu. Dan itu bisa berarti 2 hal," sambung Adi. "Entah ayah dijebak, atau..." Aku menatapnya. "Atau dia tahu." Kami terdiam. Angin dari ventilasi terdengar seperti hembusan rahasia yang tak ingin keluar. Sore itu aku memberanikan diri menemui Pak Joko di ruangannya. Ia tampak santai membaca laporan. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Susi?"
Aku meletakkan berkas di mejanya. Pak, kami menemukan jejak login yang menggunakan akun Anda saat Bapak sedang di luar kota. Ia menatapku. Ekspresinya sulit terbaca. Begitu ya? Menarik. Aku memberanikan diri melanjutkan. Apakah Bapak memberi izin kepada seseorang untuk mengakses akun itu? Ia tersenyum samar. Susi, kadang ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu terlalu cepat. Percayalah, semua ini akan beres. Jawaban itu membuat hatiku bergetar aneh, antara lega dan takut. Pak, saya hanya ingin kebenaran, kataku pelan. Ia berdiri, mendekat lalu menatapku dengan tatapan dalam. Kebenaran, Susi, tidak selalu indah. Aku menunduk, dan saat aku melangkah keluar dari ruangannya, aku sadar ada rahasia besar di balik semua ini. Rahasia yang mungkin bisa menghancurkan lebih dari sekadar reputasi. Mungkin juga hati seseorang. Malamnya Adi menelponku. Ayah menolak membicarakan soal log komputer. Iya, jawabku lirih. Aku mulai curiga, Susi. Entah siapapun yang berada di balik semua ini, mereka berusaha menutupinya dengan sangat rapi. Aku berjalan ke balkon menatap langit malam. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Aku tak ingin kamu ikut terseret. Adi tertawa kecil di seberang. Kamu pikir aku akan mundur? Tidak, Susi. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku menutup mata, menahan perasaan yang semakin rumit. Karena di tengah perjuangan ini, bukan hanya kebenaran yang ingin kutemukan, tapi juga kejelasan hati. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, kata-kata Pak Joko terngiang di kepala. Kebenaran tidak selalu indah, Susi. Aku tak tahu apakah itu peringatan atau pengakuan. Keesokan paginya, Adi datang lebih awal ke rumah sakit. Ia terlihat lelah, tapi matanya penuh tekad. Aku mendapatkan akses ke backup server lama, katanya tanpa basa-basi. Di situ tersimpan log autentikasi internal sebelum sistem baru dipasang. Aku menatapnya penuh harap. Kamu menemukannya? Ia mengangguk. Ya, dan ini kamu harus lihat sendiri. Kami masuk ke ruang IT yang sunyi. Di layar komputer, Adi membuka satu persatu file log. Ada daftar panjang waktu dan nama pengguna. Mataku terpaku pada satu baris yang mencolok. Login akun direktur. Waktu 23.47. Lokasi terminal staf pribadi. Akses ubah laporan medis pasien 304. Adi menatapku. Itu tanggal yang sama ketika laporan pasien itu berubah. Tapi lihat kolom lokasinya. Aku membaca pelan. Terminal staf. Itu bukan komputer di ruang direksi. Itu komputer di ruang kerja Dr. Surya. Aku menatap Adi. Napasku tercekat. Jadi, dia memakai akun Pak Joko. Adi mengangguk. Iya, tapi berarti juga ayah mungkin tidak tahu sama sekali. Aku menghela napas panjang. Perasaan lega dan ngeri bercampur jadi satu. Jika benar Surya pelakunya, berarti gosip, fitnah, dan semua luka yang kutanggung berasal dari orang dalam yang seharusnya melindungi rumah sakit ini. Aku memutuskan bertindak cepat. Aku dan Adi membuat laporan rahasia disertai bukti digital lengkap. Rencananya besok pagi, kami akan menyerahkannya langsung ke Dewan Pengawas Rumah Sakit. Namun, malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekitar pukul 9 malam, aku masih di ruanganku. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Aku terkejut dan mendapati Dr. Surya berdiri di sana. Wajahnya dingin, tapi suaranya tenang. Susi, aku dengar kamu masih menggali data lama. Aku berusaha tetap sopan. Ya dok, saya hanya ingin menyelesaikan laporan audit. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Aku sudah bilang sebelumnya, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kamu sentuh. Aku menatapnya tegas. Dengan segala hormat dok, saya tidak bisa diam jika ada pelanggaran. Sayang sekali. Aku pikir kamu cukup cerdas untuk mengerti permainan ini. Ia menatapku dalam-dalam dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Kamu tahu, orang seperti kamu terlalu bersih untuk dunia seperti ini. Aku berdiri. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, saya harus. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Adi masuk. Wajahnya tegang. Sudah cukup, Dr. Surya. Suasana hening. Adi berdiri di antara kami, menatap Surya dengan tatapan tajam. Berhenti menekan Susi. Kami sudah tahu semuanya. Surya menatap Adi dengan senyum sinis.
Jadi kau yang membantu dia. Anak direktur memang selalu ingin jadi pahlawan ya. Adi mendekat selangkah. Ini bukan soal pahlawan. Ini soal kebenaran. Surya tertawa pelan lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi dan berkata pelan, "Kalau kamu teruskan ini, kamu akan kehilangan lebih banyak dari yang kamu pikir." Pintu tertutup, dan aku merasa seluruh ruangan mendadak dingin. Adi menatapku khawatir. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk pelan. "Aku cuma takut dia ada main-main." Adi menatapku dengan lembut. "Kamu tidak sendiri, Susi. Aku ada di sini." Ia memegang tanganku. Hangat, tegas, menenangkan. Untuk sesaat aku ingin menangis. Tapi aku tahu aku harus tetap kuat. "Besok," kataku lirih, "kita bawa semua ini ke Dewan Pengawas. Apapun risikonya." Adi mengangguk. "Kita lakukan bersama." Malam semakin larut. Aku pulang dengan langkah pelan, menatap bayangan lampu kota dari jendela mobil. Dalam hati aku berdoa, semoga ini jalan menuju akhir yang benar. Tapi entah mengapa, ada firasat aneh, seperti sesuatu akan berubah besar setelah besok pagi. Pagi itu harusnya menjadi hari kebenaran. Hari di mana aku dan Adi akhirnya menyerahkan bukti kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit. Namun yang menantiku bukanlah kemenangan, melainkan bencana. Aku tiba lebih pagi dari biasanya. Berkas hasil audit sudah kususun rapi di map merah muda, lengkap dengan semua bukti digital yang Adi kumpulkan. Aku bahkan sempat berdoa di ruanganku sebelum berangkat ke ruang rapat dewan. Namun sesampainya di sana, aku langsung merasakan sesuatu yang janggal. Semua orang menatapku dengan pandangan yang aneh. Ada yang berbisik, ada yang menunduk tak berani menatap. Aku baru saja hendak duduk ketika salah satu anggota dewan, Bu Ratna, menatapku tajam. "Dokter Susi, sebelum kita mulai rapat, kami ingin Anda menjelaskan satu hal." Aku mengernyit. "Menjelaskan apa, Bu?" Ia menaruh selembar dokumen di hadapanku, dan saat aku melihatnya, tubuhku langsung kaku. Itu adalah salinan laporan penyelidikan internal lengkap dengan tanda tanganku. Namun isinya telah diubah. Bukan lagi menuduh Dr. Surya, melainkan aku sendiri sebagai pihak yang memanipulasi data pasien 304. Ruangan mendadak sunyi. Aku mencoba bicara, tapi suaraku bergetar. "Ini bukan laporan saya, ini dipalsukan." Bu Ratna menatapku dingin. "Namun dokumen ini dikirim langsung dari akun Anda tadi malam pukul 23.48. Semua metadatanya valid. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Aku menatapnya tak percaya. "Saya tidak pernah mengirim apapun. Saya bahkan sudah di rumah jam." Adi yang duduk di ujung meja langsung berdiri. "Bu, saya bisa pastikan Dr. Susi tidak bersalah. Ada kemungkinan besar akun email beliau diretas." Namun sebelum sempat ia melanjutkan, pintu ruang rapat terbuka. Pak Joko masuk. Suasana langsung berubah tegang. Ia berjalan perlahan ke depan, menatapku tanpa ekspresi. "Susi, apa yang terjadi?" Aku mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. "Seseorang memalsukan laporan saya, Pak. Ini bukan dokumen asli yang kami siapkan." Ia menatapku dalam. "Tapi dokumen ini dikirim dari akunmu, dan semua bukti log menunjukkan hal yang sama." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, tolong percaya saya." Joko menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Aku ingin percaya, tapi kamu harus mengerti. Posisimu sekarang sulit." Kalimat itu terasa seperti pukulan di dada. Adi berdiri. Suaranya tegas. "Ayah, jangan salahkan Susi tanpa bukti. Aku yang mengakses sistem audit malam itu. Aku tahu siapa yang benar-benar mengubah data." Semua orang menatap Adi. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Bu Ratna memotong. "Cukup, Dok. Adi, masalah ini sudah dilaporkan ke pihak hukum rumah sakit." Aku menatap Adi, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat marah sekaligus takut. Setelah rapat berakhir, aku duduk sendirian di ruanganku. Tanganku gemetar saat menatap laptop. Semua file yang kami siapkan hilang. Seluruh folder penyelidikan telah dihapus, dan backupnya di server internal juga tidak ditemukan. Air mataku akhirnya jatuh. Semua kerja keras, semua kebenaran yang kutemukan, hilang begitu saja.
Adi masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya kusut. Susi, aku sudah cek server. Semua file kita dihapus menggunakan akses super admin. Aku menatapnya pasrah. Super admin? Hanya ada 2 orang yang punya akses itu kan? Adi mengangguk pelan. Ayah dan Dokter Surya. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Aku menatap lantai. Suaraku nyaris tak terdengar. Kalau begitu, salah satu dari mereka yang menghapus semuanya. Adi memegang bahuku lembut. Aku tidak mau percaya ayah terlibat. Tapi sepertinya Surya sudah merencanakan ini sejak awal. Aku memejamkan mata. Tapi kenapa? Kenapa semua bukti harus mengarah padaku? Adi menatapku dalam. Suaranya pelan tapi tegas. Karena kamu ancaman terbesar bagi mereka. Beberapa jam kemudian, Pak Joko memanggilku ke ruangannya. Aku tahu ini akan jadi percakapan paling sulit yang pernah ada. Ia duduk diam, hanya menatapku dari balik meja. Aku baru saja menerima laporan resmi dari Dewan. Mereka akan menonaktifkanmu sementara waktu sampai penyelidikan selesai. Aku menelan ludah. Pak, saya mohon waktu. Saya bisa buktikan ini semua tidak benar. Ia menghela napas panjang. Susi, kamu tahu aku sangat menghormatimu. Tapi kalau aku membelamu sekarang, mereka akan menuduhku tidak objektif. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini akhirnya ya. Ia berdiri, berjalan ke arahku lalu berkata pelan. Ini belum akhir. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Tapi untuk saat ini, menjauhlah dulu dari rumah sakit ini. Aku menggeleng pelan. Air mataku jatuh. Pak, ini bukan hanya pekerjaanku. Ini hidup saya. Untuk sesaat ia nyaris menyentuh tanganku, tapi menahan diri. Percayalah padaku, Susi. Kadang mundur sebentar adalah satu cara untuk bertahan. Aku berdiri dengan langkah gemetar, menatapnya untuk terakhir kali sebelum pergi. Dan di luar ruangannya, aku melihat Adi berdiri di ujung koridor. Tatapannya penuh duka. Ia tahu, aku baru saja kehilangan segalanya. Malam itu aku duduk di mobil, menatap lampu kota yang kabur oleh air mata. Dalam hati aku berbisik, mereka boleh mengambil pekerjaanku, tapi tidak akan pernah mengambil kebenaranku. Namun di sudut pikiranku, muncul pertanyaan yang menakutkan. Bagaimana jika orang yang selama ini kulindungi, ternyata ikut bermain dalam kebohongan ini? Sudah seminggu aku tak menginjakkan kaki di rumah sakit. Semuanya terasa hampa. Teleponku sepi. Rekan-rekan yang dulu dekat, kini tak lagi berani menghubungi. Dan setiap berita yang beredar tentangku di media lokal membuat hatiku semakin remuk. Dokter Susi diduga manipulasi data medis Rumah Sakit Pratama. Skandal di balik senyum dokter paling dihormati. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, aku tidak bersalah. Tapi membuktikannya di tengah sistem yang penuh kepentingan, terasa seperti melawan badai sendirian. Suatu sore ketika aku sedang duduk di kafe kecil dekat rumah, seseorang datang menghampiri. Aku menoleh. Rina, Sus, aku tahu kamu pasti marah karena aku belum sempat bantu. Tapi aku punya sesuatu. Ia menyerahkan flash disk kecil warna perak. Ini backup lama dari sistem log server. Aku simpan diam-diam sebelum semuanya dihapus. Aku menatapnya, antara syok dan haru. Rina, kamu menyimpan ini tanpa sepengetahuan siapapun. Ia mengangguk cepat. Aku tahu mereka akan menghapus semuanya. Jadi, aku amankan satu salinan. Tanganku bergetar saat menerima flash disk itu. Terima kasih, kamu baru saja memberiku harapan. Malam itu, aku menyalakan laptop dan membuka file demi file di dalamnya. Sebagian data rusak, tapi satu folder masih utuh. Folder dengan nama Admin Record Old. Aku membuka lognya satu persatu. Di sana tercatat setiap aktivitas pengguna super admin, dan mataku terpaku pada satu baris. Login super admin JK, lokasi terminal direktur, waktu 23.55. Aktivitas penghapusan audit internal dan pengiriman laporan modifikasi.
Aku menatap layar lama sekali. Kode JK itu adalah kode akses pribadi milik Pak Joko. Dadaku terasa sesak. Tapi aku berusaha berpikir rasional. Bisa saja itu juga dicuri. Sama seperti akunku dulu. Namun, satu hal mengganggu pikiranku. Kenapa semua aktivitas itu dilakukan dari ruang direksi? Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang diam-diam ke rumah sakit. Aku memakai pakaian biasa, bukan jas dokter. Aku hanya ingin melihat ruangan Pak Joko, mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan semua ini. Saat melewati koridor, beberapa perawat menatapku dengan wajah khawatir, tapi tak ada yang berani menyapa. Aku masuk ke lantai 3, tempat ruang direksi berada. Ruang itu kosong. Aku menarik napas dalam, lalu masuk perlahan. Di atas meja kayu gelap itu, segalanya tampak rapi seperti biasa. Tapi sesuatu menarik perhatianku. Sebuah map coklat tanpa label terselip di bawah tumpukan laporan. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya ada kontrak kerjasama antara rumah sakit dan perusahaan farmasi besar dengan nilai miliaran rupiah. Kontrak itu ditandatangani oleh Pak Joko dan Dr. Surya. Tanggalnya hanya 2 hari sebelum laporan manipulasi itu muncul. Suara pintu tiba-tiba terdengar. Aku menoleh cepat. Pak Joko berdiri di sana. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. "Susi, aku tahu suatu saat kamu akan datang ke sini." Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Jadi, semua ini Bapak tahu sejak awal." Ia berjalan perlahan mendekat. Suaranya berat tapi lembut. "Dunia ini tidak sesederhana benar atau salah, Susi. Rumah sakit ini nyaris bangkrut sebelum kontrak itu ada. Aku harus memilih antara menyelamatkan ratusan pegawai atau mematuhi idealismeku." Aku terdiam, tubuhku kaku. "Dan untuk itu Bapak rela mengorbankan saya?" Ia menatapku, wajahnya tampak menahan emosi. "Aku tidak bermaksud begitu. Tapi ketika Surya memutar balikan data dan menyalahkanmu, aku terlambat menghentikannya." Kalau aku melawan saat itu, kontrak ini batal. Rumah sakit ini bisa runtuh. Aku menatapnya dengan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Jadi, Bapak diam dan membiarkan saya menanggung semuanya." Joko menutup mata sejenak. "Percayalah, setiap malam aku dihantui rasa bersalah." Aku menggeleng pelan. "Pak, saya menghormati perjuangan Anda. Tapi kebenaran bukan sesuatu yang bisa ditukar demi kenyamanan. Saya mencintai rumah sakit ini juga. Tapi saya tidak bisa hidup dengan kebohongan." Ia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan hancur. "Susi, aku mengagumimu, mungkin terlalu dalam." Aku terdiam, tidak sanggup menjawab. Karena di antara kami, cinta dan luka sudah menyatu dalam satu garis tipis yang sulit diurai. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Adi berdiri di sana, menatap kami bergantian. Ia mendengar semuanya. "Jadi, benar Ayah tahu?" Suaranya bergetar. Pak Joko menatap hangatnya, tidak menjawab. Adi melangkah maju. "Ayah, aku selama ini percaya Ayah di pihak yang benar." Suaranya tegas, tapi matanya berkaca. "Dan sekarang aku tahu, yang paling jujur di sini, justru orang yang paling Ayah sakiti." Suasana menjadi hening. Tidak ada suara selain detak jarum jam yang terasa menyesakan. Aku menatap Adi, lalu menunduk. "Adi, jangan marahi ayahmu. Dia hanya mencoba menyelamatkan apa yang dia bisa." Adi memegang tanganku erat. "Tidak, Susi. Aku justru ingin menyelamatkanmu. Aku tidak akan diam lagi." Ia menatap Pak Joko tajam. Mulai sekarang, aku yang akan buka semua ini ke publik. Aku tak peduli jika harus kehilangan segalanya." Pak Joko berdiri, wajahnya tampak lelah. "Adi, kamu tidak mengerti dunia ini." "Justru karena aku mengerti, Ayah," potong Adi. "Aku tidak ingin hidup dalam sistem yang menindas orang jujur." Aku berdiri di antara mereka mencoba menenangkan. "Adi, tolong jangan. Ini bukan perang." Ia menatapku dalam. Suaranya pelan tapi penuh tekad. "Susi, ini bukan perang. Ini kebenaran." Aku tahu, malam itu menjadi titik balik. Semua yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu di antara kami bertiga pecah. Hubungan, rasa hormat, bahkan cinta. Setelah malam penuh pengakuan itu, dunia seperti berubah. Aku tahu, mulai sekarang tidak ada jalan kembali. Aku tidak lagi menjadi dokter yang hanya menyembuhkan luka pasien.
Aku kini harus menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh kebenaran itu sendiri. Adi menemuiku keesokan paginya. Ia tampak lelah, namun tatapannya penuh tekad. Aku sudah bicara dengan tim media dan pengacara independen, katanya. Kita akan buka semua bukti, termasuk kontrak dan log yang kamu temukan. Tapi sebelum itu, aku mau pastikan kamu siap. Aku terdiam sesaat. Aku sudah kehilangan nama baik, pekerjaanku, dan sebagian besar teman-temanku Adi. Apalagi yang harus aku takutkan? Ia menatapku lembut. Yang kutakutkan bukan kamu menyerah, tapi kamu terluka lebih dalam. Aku tersenyum kecil, meski mataku terasa panas. Adi, aku sudah terbiasa dengan luka. Tapi kali ini aku ingin sembuh. Bukan dengan melupakan, tapi dengan berani menghadapi. Kami memulai semuanya dari ruang kecil di kafe tempat aku dulu sering menulis laporan pasien. Rina membantu kami mengumpulkan data, menyiapkan bukti digital. Adi menghubungi seorang jurnalis terpercaya, Dian, yang terkenal berani menulis berita apa adanya. Sore itu kami bertiga duduk bersama di sudut kafe, dan Dian membuka laptopnya menatap kami serius. Kalau kalian yakin ingin ini dipublikasikan, kita harus punya bukti konkret yang tak bisa dibantah. Aku menyerahkan flash disk Rina. Semua log, kontrak, dan bukti tanda tangan ada di situ. Dian mengangguk. Baik, tapi kalian tahu risikonya. Nama besar bisa jatuh, dan mungkin kalian akan mendapat tekanan dari pihak rumah sakit. Adi menatapnya tanpa ragu. Biarkan mereka jatuh. Yang penting Susi harus bersih dari semua tuduhan. Aku menatap Adi sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi terasa begitu dalam. Seolah bukan hanya pembelaan, tapi janji. Beberapa hari kemudian berita itu tayang. Judulnya mencolok. Terungkap, manipulasi data Rumah Sakit Pratama. Direktur diduga terlibat. Berita itu langsung viral. Nama rumah sakit mendadak jadi topik nasional. Banyak yang kaget, tapi lebih banyak lagi yang akhirnya percaya padaku. Komentar demi komentar membanjiri media sosial. Ternyata Dokter Susi benar. Dia pantas dapat keadilan. Kejujuran masih ada, bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun. Aku membaca semua itu sambil menahan tangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa didengar. Namun di balik semua itu, aku tahu seseorang pasti sedang menanggung beban paling berat. Dan benar saja, malam itu Pak Joko menelponku. Suaranya serak dan berat. Susi, aku tahu kamu yang menyerahkan bukti itu. Aku menelan ludah. Iya Pak, karena saya tidak bisa terus hidup dalam diam. Hening sejenak lalu ia berkata pelan. Aku tidak menyalahkanmu. Justru aku bangga. Mungkin memang ini waktunya aku membayar semua kesalahan yang pernah kuanggap pengorbanan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pak, aku hanya ingin. Susi, tolong jaga Adi. Dia akan terluka kalau semua ini menghancurkan keluarganya. Suara itu perlahan memudar di ujung telepon, tapi kalimatnya menancap di hatiku. Aku tahu ia sudah siap menanggung akibatnya. Keesokan harinya, Dewan Pengawas mengadakan konferensi pers. Dr. Surya dipecat secara tidak hormat dan penyelidikan resmi dibuka untuk meninjau ulang seluruh manajemen. Nama Pak Joko diumumkan mundur dari jabatan direktur, dan di tengah ruangan itu aku berdiri membersihkan namaku sendiri. Dian mendekatiku seusai konferensi. Kamu sudah lakukan hal besar hari ini, Dokter Susi. Tapi apakah kamu siap menghadapi babak baru setelah ini? Aku tersenyum tipis. Selama aku tahu aku tidak salah, aku siap untuk apapun. Malamnya Adi datang ke rumahku. Ia membawa bunga kecil berwarna putih. Mawar tanpa duri untuk seseorang yang berani melawan dengan hati. Katanya pelan. Aku tertawa kecil. Kamu selalu tahu cara membuat situasi berat jadi terasa ringan. Ia menatapku lama. Susi, setelah semua ini selesai, aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat ayahku seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Aku ingin tetap melihatmu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang kupilih. Aku menunduk, mataku panas. Adi mendekat lalu memegang tanganku perlahan. Tak ada kata lain yang keluar. Hanya keheningan yang hangat dan menenangkan. Beberapa detik kemudian, aku menarik nafas panjang. Terima kasih Adi untuk semuanya. Tapi biarlah waktu yang menentukan kemana hati ini akan berlabuh. Sekarang aku hanya ingin menjadi diriku lagi. Ia mengangguk pelan. Dan aku akan tetap di sini menemanimu sampai kamu siap. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari itu. Rumah sakit kini berada di bawah manajemen baru. Nama Pak Joko perlahan mereda dari pemberitaan.
Sementara aku memilih menjauh sejenak dari dunia yang selama ini menjadi hidupku. Aku kembali menekuni hal yang dulu hanya jadi pelarian, menulis. Kupindahkan semua kisah yang kualami ke dalam kata-kata. Tentang idealisme, tentang cinta, tentang luka yang mengajarkanku arti keteguhan. Suatu pagi, aku menerima surat. Bukan dari rumah sakit, bukan dari media, tapi dari Kementerian Kesehatan. Surat itu berisi tawaran. Kami mengundang Anda, Dr. Susi Ardana, untuk menjadi bagian dari tim reformasi etika Rumah Sakit Nasional. Aku menatap surat itu lama. Ini seperti jawaban dari semua perjuanganku. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki sistem yang dulu menelanku bulat-bulat. Namun, bersamaan dengan rasa haru itu, ada perasaan lain yang muncul. Takut. Takut kembali ke dunia yang pernah menyakitiku. Takut kehilangan ketenangan yang baru kutemukan. Sore harinya Adi datang ke rumahku. Ia tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan ada kelelahan yang lembut di wajahnya. "Rina bilang kamu dapat tawaran dari kementerian," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Ya, tapi aku masih ragu. Rasanya seperti kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Adi duduk di hadapanku, lalu berkata pelan, "Susi, kamu pernah bilang kamu ingin menjadi dokter. Bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga sistem yang rusak. Sekarang kamu punya kesempatan untuk benar-benar melakukannya." Aku menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi seperti cermin yang menampilkan diriku dulu. Versi Susi yang masih penuh semangat, yang belum lelah oleh luka. Aku tersenyum kecil. "Kamu selalu tahu cara membuatku berpikir jernih." Ia tertawa pelan. "Bukan jernih, mungkin hanya berani lagi." Beberapa hari kemudian, aku menerima tawaran itu. Aku resmi bergabung dengan tim nasional. Dan pekerjaanku kini bukan di balik meja rumah sakit, melainkan di berbagai daerah, membantu rumah sakit kecil memperbaiki sistem mereka. Di setiap tempat yang kudatangi, aku bertemu wajah-wajah baru, kisah baru, harapan baru. Dan di setiap langkah, aku selalu teringat bahwa perjuangan ini bukan hanya milikku, tapi milik semua orang yang pernah disalahpahami karena kejujuran. Suatu malam, aku duduk di balkon hotel tempatku menginap, menikmati langit yang penuh bintang. Ponselku bergetar, pesan dari Adi. "Aku di kota yang sama, boleh aku mampir besok?" Aku tersenyum. "Tentu, tapi jangan lupa bawa cerita baru." Keesokan paginya, Adi benar-benar datang. Ia membawa 2 cangkir kopi dan senyum yang masih sama seperti dulu. "Kamu terlihat bahagia," katanya. Aku tertawa kecil. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku hidup tanpa rasa takut. Kami duduk lama berbicara tentang hal-hal sederhana. Pasien, perjalanan, buku, bahkan tentang bunga di taman. Tak ada lagi beban antara kami, hanya ketenangan yang manis. Namun di sela obrolan itu, Adi menatapku dengan tatapan yang berbeda. Hangat, tapi juga serius. "Susi," katanya pelan, "aku tahu kita melewati banyak hal. Aku kehilangan ayahku dalam artian yang tidak sederhana. Tapi aku juga menemukan seseorang yang membuatku percaya bahwa kejujuran masih layak diperjuangkan." Aku menatapnya, tak sanggup berkata apa-apa. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. "Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin membangun sesuatu bersamamu. Bukan rumah sakit, bukan proyek besar, tapi hidup yang sederhana, yang jujur, dan saling menjaga." Aku tersenyum menahan air mata yang nyaris jatuh. "Dan kalau suatu hari aku siap, aku akan datang. Bukan sebagai wanita yang perlu diselamatkan, tapi sebagai wanita yang akhirnya berani mencintai lagi." Adi tersenyum dan kami berdua terdiam. Angin sore berhembus pelan membawa aroma kopi dan kenangan yang manis. Beberapa bulan berlalu, aku menulis buku tentang perjalanan hidupku. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan. Buku itu berjudul Ketika Kebenaran Menyembuhkan. Di halaman terakhir aku menulis, "Aku pernah mencintai seseorang yang menyakitiku karena kebohongan, dan seseorang yang melindungiku karena kebenaran. Kini aku tahu
Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang berani berdiri bersamamu ketika dunia menjatuhkan. Sudah 5 tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah sakit Pratama. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti hujan yang menumbuhkan kembali bunga-bunga di tanah yang dulu gersang. Kini aku tinggal di sebuah kota kecil di pinggir laut. Di sana aku membuka klinik gratis untuk masyarakat pesisir, bekerja bersama tim kecil yang bersemangat membantu tanpa pamrih. Setiap pagi aku menyapa anak-anak yang berlarian di halaman, mendengar tawa mereka bercampur dengan suara ombak. Dan setiap kali angin laut membawa aroma asin yang menenangkan, aku tahu aku sudah pulih. Hari itu aku menata meja klinik seperti biasa ketika seseorang mengetuk pintu. Ketukan itu pelan tapi sangat familiar. Aku menoleh dan di sana berdiri Adi, masih dengan senyum yang sama. Namun kali ini ada ketenangan baru di matanya. "Kamu tetap sama," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Kamu juga, tapi mungkin sedikit lebih bijak sekarang." Ia tertawa pelan lalu berjalan mendekat. "Kamu tahu aku sempat ragu datang ke sini. Takut kalau ternyata kamu sudah melangkah terlalu jauh dan aku tertinggal." Aku menatapnya lembut. "Adi, semua orang punya waktunya sendiri untuk sembuh." Aku pun butuh waktu lama untuk bisa tersenyum tanpa beban. Ia mengangguk. Aku juga. Setelah ayah mundur, aku sempat berhenti jadi dokter. Tapi kemudian aku sadar, aku mencintai profesi ini karena aku melihat semangat itu di kamu. Aku terdiam menatapnya penuh makna. "Jadi sekarang?" tanyaku. Ia tersenyum. "Sekarang aku bekerja di Yayasan Medis Keliling. Kami bantu daerah-daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin klinikmu jadi tempat pertama kami berkolaborasi." Aku tertawa bahagia, menutupi bibir dengan tangan. "Kamu tahu, itu ide terbaik yang pernah kudengar." Hari-hari setelah itu terasa indah. Kami bekerja berdampingan, bukan lagi dalam bayang-bayang masa lalu, tapi dalam semangat yang sama, melayani dan menyembuhkan. Anak-anak di desa mulai mengenal Adi sebagai dokter lucu yang suka memberi permen vitamin, dan mereka mengenalku sebagai Bu Dokter Susi yang selalu tersenyum. Malam-malam kami diisi dengan percakapan ringan di beranda klinik. Kadang Adi membawa gitar, kadang aku hanya membawa teh hangat. Kami bicara tentang masa depan tanpa terburu-buru. Suatu malam di bawah langit yang penuh bintang, Adi berkata pelan, "Susi, dulu aku mencintaimu karena aku ingin melindungimu. Tapi sekarang aku mencintaimu karena aku ingin berjalan bersamamu." Aku tersenyum menatap laut yang berkilau di terpa cahaya bulan. "Adi, mungkin inilah arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang memiliki, tapi tentang menumbuhkan." Kami saling berpandangan. Lalu ia menggenggam tanganku perlahan. Tak ada janji berlebihan, tak ada kata-kata manis. Hanya keheningan yang lembut dan hati yang akhirnya pulang. Beberapa bulan kemudian, kami meresmikan klinik kecil itu menjadi Rumah Sehat Ardana. Klinik yang tidak hanya mengobati tubuh, tapi juga menyembuhkan jiwa. Di pintu masuknya tertulis kalimat sederhana yang menjadi pegangan hidupku. "Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan banyak hal, tapi ia juga akan membawamu menemukan dirimu sendiri." Kini aku mengerti bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan, kadang cukup dijalani dengan hati yang tulus. Aku pernah kehilangan segalanya, nama baik, pekerjaan, bahkan cinta pertama yang ku percaya. Namun dari kehilangan itu aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang pertama hadir, melainkan siapa yang tetap bertahan ketika semua orang pergi. Dan hari ini, saat aku menatap Adi menolong pasien kecil di ruang depan, aku tahu perjalanan panjangku akhirnya sampai pada tempat yang benar. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena masa kini sudah cukup indah untuk menenangkannya.